Halo Sobat Legal, jumpa lagi bareng kita di sini ya. Kita hari ini akan membincangkan kasus yang lagi viral, yaitu kasus FS. Sebelah kanan saya ini ada seorang akademisi, Bang Anca ya. Kemudian sebelah kiri saya seorang praktisi hukum, Bang Rahman Advokat Muda. Nah di sini salam ya. Di sini kita gini Bang, hari ini kita mau bahas nih kasus viral, kasusnya FS ini. Nah, tentu saja kita ini ingin berbicara dari sudut pandang yang normatif aja ya. Tidak lagi berbicara behind the case-nya terlalu mengawang, tapi memang fokusnya ke situ aja. Siapa? Nah, untuk pertama saya ingin bertanya ke Bang Rahman sebagai praktisi ini, Bang Rahman Advokat Muda. Ya. Menurut Abang untuk proses penyidikannya ke depan ini nanti akan seperti apa? Ya, terima kasih Bang Fadil. Dalam kasus yang lagi viral ini, kasus ya katakanlah kasus FS ya, karena yang memang lagi viralnya ini FS. Pertama saya menanggapi dengan kasus ini, saya apresiasi sekali terhadap penegak hukum dalam hal ini Kapolri RI yang telah tanggap dan siaga sehingga bisa menetapkan tersangka ini, yang mana tersangkanya sudah ditetapkan 4 orang tersangka, dikenakan sangkaan beberapa pasal ya. Dan mungkin masih bisa Termasuk, berkembang lagi iya. ya. Dan ini pun masih bisa berkembang lagi ke depannya seperti apa. Yang jelas tersangkanya sudah ada, pasal yang disangkakan pun sudah ada, yaitu 340, 338, Ya. Jonto 55 dan 56. Nah, ini artinya penegakan hukum di Indonesia ini sudah ini ya, kawan-kawan Kapolri sudah memang betul-betul supremasi hukum itu dijalankan dengan baik nih. Yang mana dalam dari tahapan penyelidikan sehingga penyidikan dan ditetapkanlah tersangka ini. Nah, itu artinya ini sudah berjalan dengan langsung. Kemudian nanti tahapan-tahapan prosesnya kita ikuti saja perkembangan seperti apa. Ya, Nah, kita kawal saja seperti apa. Kita kawal gitu ya. Yang jelas dalam tahapan tingkat aparat penegak kepolisian saat ini sudah berjalan dengan lancar dan baik, dan mudah-mudahan kedepannya tetap berjalan dengan baik. Intinya bagaimanapun nanti ke depan tetap kita semua ya, termasuk masyarakat yang nonton video ini bisa mengawal gitu. Oke, kemudian selanjutnya ini kan ada istri beliau ya, inisial P ini kan ada ternyata dia melakukan pelaporan pelecehan seksual dan ternyata hasilnya itu ternyata tidak ada tindak pidana. Nah, ada potensi dalam laporan itu ternyata laporannya palsu gitu, laporannya palsu atau mungkin bagian dari skenario obstruction of justice. Menurut Abang ini gimana? Ya, terkait tentang adanya pertama kan Tuan Putri itu melaporkan si Brigadir J itu ya, mengatakan bahwa dia sudah melakukan pelecehan seksual. Sehingga dalam hal ini kan kasus ini sudah ditutup ya Bang ya. Kalau tidak salah sudah ditutup, sehingga ini sudah sudah terbantahkan secara hukum. Nggak ada pidananya ya. Artinya di dalam tindak pidana itu ada yang namanya apabila seseorang itu melakukan pelaporan atau pengaduan atau pemalsuan. Nah, intinya pelaporan palsu lah ya, atau memberikan palsu kepada kepolisian, maka itu bisa dikenakan pidana juga, ancaman pidananya kalau memang itu terbukti bahwa memang tidak ada sehingga diadakan itu ya. Betul. Yang mana di dalam KUHP itu juga ada ancaman pasalnya, yakni pasal 220 sama pasal 317. Nah, Termasuk 221 juga ya. ya termasuklah ini. Itu Nah, kan ya menghalang-halangi itu ya, obstruction of Ya. justice itu. Itu ya. Jadi tidak hanya laporan palsu tapi obstruction of justice ya. Jadi tidak hanya istrinya ini juga ya. Betul, Bang. Termasuk secara luas ternyata peran-peran banyak pihak itu juga bisa terseret juga. Ya, gitu. betul itu Bang. Betul. Bahwasanya ketika seseorang, siapapun itu ya, kalau ada orang yang menghalang-halangi penyelidikan karena adanya unsur dari perbuatan tidak pidana, maka orang yang menghalang-halangi itu kalau memang dia ada indikasi dan memang terbukti, itu juga bisa dikenakan ancaman Bang. Ya. Karena ancaman untuk menghalang-halangi seseorang untuk diselidiki lebih lanjut gitu. Oke. Nah ini Bang, selanjutnya ini sempat juga viral ya. Masyarakat itu mempertanyakan kenapa kepolisian itu menutupi motif ya, motivasi si FS ini untuk melakukan tindak pidana. Iya, lagi berpegangan di media. Nah, ini yang saya mau tanyakan ini. Sebenarnya dalam perspektif hukum pidana itu motif itu hal yang perlu untuk dibuktikan atau tidak? Oke, baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini, mungkin singkat saja ya. Sederhananya begini, dalam konteks hukum pidana tidak perlu untuk membuktikan motif itu ya di dalam pasal 340. Tapi kalau dalam konteks sosial saya rasa perlu ya. Karena kenapa?
ketika motif ini tidak tidak dijelaskan secara terang benderang, bisa jadi akan menjadi timbul teka-teki pertanyaan di tengah-tengah publik. Jadi harusnya kalau menurut saya pribadi ya harus mungkin secara sosial ya. Secara sosial ya. Harus dijelaskan apa sih motif Verdi Sambo membunuh Brigadir J. Mungkin masyarakat ini kan ingin bertanya-tanya nih kan, kenapa kalau kalangan bawah ini Ya, diungkap? inilah jadi problematika itu kan kita. secara sosial. Iya, iya. Tapi kalau dalam konteks hukum pidana itu Tidak perlu di dalam konteks hukum Tidak pidana, ada tidak unsur tidak deliknya. penting untuk membuktikan, tidak ada unsur Tidak ada deliknya. unsur delik di pasal 30 itu tidak ada unsur delik. Apalagi kan sudah ada pengakuan juga dari Verdi Sambo. Untuk fokus ke ini Bang, membuktikan rencana terlebih dahulu itu kan tidak membutuhkan itu ya. Betul. Paling ya mungkin mencari alat bukti yang bisa mengarah ke sana. Tapi begini Bang, saya mau tanya juga kepada Bang Fadil Oh, iya, nih. Saya Tadi kan kita bincang ini selalu Fadil yang bertanya kepada saya atau kamu. Saya mau tanya gini, kan di dalam hukum pidana kan ada yang namanya alasan pembenar dengan alasan penghapus. Ini dalam konteks Baradae-nya ya. Nah, kira-kira kalau Bang Fadil melihatnya ini Baradae masuk dalam kategori mana? Apakah bisa masuk dalam alasan pemaaf sehingga dihapuskan kesalahannya itu, ataukah alasan pembenar dihapuskan perbuatan melawan hukumnya? Boleh? Oke. Jadi kalau dalam konteks ini ya, straffeloosstightingsgronden ini ya, sebenarnya ada indikasi dua pasal ya. Beberapa kalangan itu menyebut ada dua pasal potensi sebenarnya ya, pasal 51 dan pasal 48. Tapi untuk pasal 51 ini kalau saya sih kayaknya nggak bisa diselamatkan di situ karena syarat-syaratnya nggak terpenuhi. Ya, karena perintah itu tidak dilaksanakan secara resmi. Misalnya kalau perintah yang bisa masuk kategorisasi itu contoh misalnya kalau ada surat perintah penangkapan ya kan, maka penyidik itu punya kewenangan untuk menangkap orang. Kenapa? Karena lembaga ini surat resmi dari lembaga untuk menangkap. Di sini kan perintahnya itu tidak dalam mengatasnamakan itu, tetapi itu di luar institusi, ya kan? Maka syarat-syarat pasal 51 gak terpenuhi. Tapi kalau untuk pasal 48 ini kan overmark ya, daya paksa. Walaupun memang dalam segi sudut pandang teori kan ada dua tuh. Ada overmark, ada not to stand ya. Kalau dalam konteks kasus ini kemungkinannya ke overmark ya. Tapi untuk bisa dikatakan dia overmark itu tentu juga punya syarat-syarat tersendiri. Gak bisa misalnya kita mengatakan apakah Baradae ini punya potensi untuk dia bisa mendapatkan overmark atau tidak gitu, kategorisasi overmark atau tidak. Nah, tentu membuktikan proses pembuktian di situ. Dalil tidak cukup. Dalil tidak cukup. Jadi tidak cukup hanya mengatakan wah dia ini kan dipaksa. Nah, kategorisasi untuk mengatakan dia dipaksa ini perlu ada proses pembuktian yang lebih lanjut. Nah, untuk proses pembuktian itu saya ingin tanya nih abang saya. Nah, kalau saya begini Bang, sebelum masuk tahapan proses pembuktian ini begini. Karena begini ya, berbicara pembuktian nanti itu pasti berkaitan dengan di persidangan Bang. Bagaimana seperti apa dan bagaimana terdakwa ini membuktikan seperti itu ya. Tapi saya menanggapi terkait tentang adanya tadi pasal 51, 48, ini kan begini ya. Yang namanya terpaksa ataupun perintah itu kan begini. Kan sebenarnya sudah bisa menilai ini perintah suatu yang dibenarkan secara SOP kepolisian atau ini perintah yang melanggar nih, melanggar norma hukum nih. Nah, kalau memang perintah ini melanggar norma hukum, mestinya Baradae itu tidak melakukan itu. Misalnya, kalau saya menanggapi bahwasanya di dalam SOP kepolisian itu tentu ada yang namanya surat peringatan dulu kan. Misalnya orang ingin melakukan perampokan, pencurian, kabur, maka ada yang namanya tembakan peringatan. Pastinya ada begitu ya. Ada tahapan-tahapan. Ada tahapan-tahapan yang harus dilalui. Tidak polisi itu main nembak gitu. Kalau langsung main nembak seperti ini bisa langsung kita sebut kriminal saja nih Bang. Apalagi kasus ini kan tidak berkaitan dengan perintah dari institusi. Betul. Ini kan persoalan individu. Pertengkaran individu aja gitu kan. Nah, ya kalaupun dia mau berlindung di pasal 51 ya secara pengeklaman ya silakan saja gitu. Tetapi kan kita sudah melihat nih bahwasanya di sini memang kayak suatu yang perintah ini suatu yang keliru. Di mana keliruan itu memang sesuatu yang keliru kan tidak boleh Bang. Nah ini Bang, kalau pasal 48 ini kan keadaan daya paksa ini. Nah, untuk membuktikan misalnya kalau memang Baradae ini mendalilkan dia itu dalam kondisi itu, gimana caranya? Ya tentu. Apa pembuktiannya itu seperti apa? Apa yang harus dibuktikan di situ? Ya, pertama kan kita sudah melihat ya Bang ya, bahwa di mana di rumah Verdi Sambo itu ada yang namanya kamera CCTV apa segala macam. Mesti kalau memang adanya ini paksaan ya. Kan dalam hukum acara pidana kan dalam pasal 184. Iya. Reka ulang segala macam.
memang harus mampu membuktikan. Iya. Ya kalau memang seperti itu buktikanlah dengan beberapa orang saksi segala macam. Lihat juga rekaman CCTV-nya seperti apa. Termasuk mungkin butuh keterangan ahli. Iya. Keterangan ahli dari psikolog klinis gitu ya untuk Ya kalau memang itu diperlukan, Diperlukan. bisa juga Misalnya, dihadirkan seorang kan bukti seperti itu, Pak. daya paksaan itu kan mengarahnya ke psikis ya, Bang, Psikologis, ya? ya. Psikologi psikis. Nah, untuk membuktikan ke psikisnya itu kan pasti butuh Ya. keterangan ahli dari psikolog klinis yang mengatakan bahwa memang ada koneksi antara kondisi kejiwaan dia yang Kondisinya, terpaksa iya. itu Ya, nanti dengan itu, iya. Saya meminta kepada Iya, betul. psikologis untuk apakah ini ada gejala Ada gejala itu, atau misalnya apakah ada ancaman, misalnya diancam misalnya kan si PFS Ya. ini diancam, kalau ndak keluarganya misalnya diancam, atau itu kan bisa saja ada Ya bisa aja tekanan-tekanan. bisa saja ada tekanan Jadi seperti nanti itu. ada suratnya Iya. semacam hasil dari keterangan itu bisa jadi alat bukti. Bisa, tetapi ya sekali lagi itu bukan berarti terlepas daripada ancaman itu, bukan berarti menghilangkan perbuatan dia gitu. Artinya ini hanya potensi aja. Potensi. Bisa saja itu ndak ada gitu. Dugaan. Aja. Iya. Nah, kalau ini kan terkait dengan peran-peran mereka ini kan banyak peran nih. Iya. Ini kan kalau kita bicara pasal 55 dan pasal 56 nih kan. Ya, contoh ya. Ya. Nah, kalau misalnya Baradae dengan FS dan beberapa orang-orang yang di sekitar situ itu yang terlibat itu. Nah, untuk potensinya kira-kira Baradae ini itu masuk di apa kira-kira? Kemungkinan dia mungkin di pasal 56, pasal 55 ayat 1 ke 1 atau pasal 55 ayat 1 ke 2 gitu. Oke, baik, ya. Jadi saya langsung jawab ya, sobat. Gini, di dalam pasal 55 kan di situ ada, kalau dikaitkan dengan doktrin kan ada don't plagiar, with locker, with the plagiar, dan perbantuan di pasal 6. Jadi kalau saya lihat itu kasus Ferdi Sambo ini Baradae ya, yang Ferdi Sambo menyuruh Baradae untuk menembak Brigadir J. Saya lihat ini dia masuk di pasal 55 ayat 1 ya. Jadi Ayat 1 ke 1 ya. pasal 55 ayat 1 angka ke 1. Jadi mereka menyuruh melakukan dan turut serta melakukan. Tapi kalau misalnya Baradae ini masuk kategori, kalau kita masuk ya pasal 55 ayat 1 ke 1 ini kan berarti dia sebagai orang yang disuruh. Ya. Kalau dia orang yang disuruh berarti ada konteks, ada manus domina, Ya. ada manus ministra. Nah, Ya. kalau dia manus ministra itu kan korelasinya dengan pasal 48 yang tadi. Jadi begini, karena dari keterangan yang kita lihat di media, ini untuk sementara dalam Iya, pendalaman ya. untuk sementara ini. Karena ini bisa jadi ya ada potensi ke pasal 48 sebenarnya ya. Jadi kalau di pasal 48 itu sebenarnya overmat ya, Jadi kalau itu memang benar-benar bisa dibuktikan ya, bisa jadi dia masuk dari sini. Jadi memang intelektualnya itu tentunya pasti pidananya sudah jelas, tuntutan Berarti sangkakannya. Kalau untuk Baradae kemungkinan bisa beda. Berarti kalau dia sebagai manus ministra berarti dia potensi tidak dapat dipertanggungjawabkan itu ya. Ya mungkin bisa jadi dia dihapuskan kesalahannya ya. Tapi kalau ternyata memang tidak ada indikasi ke sana, berarti dia masuk kategorisasi pasal 55 ayat 1 ke 2 ya. Ya, yang Dia orang yang digerakkan. digerakkan gitu. penganjur ya, Dia with adalah locker. ada aktor Ya, intelektualnya ya. FS. Berarti dia juga bisa saja terancam ancaman pidananya Bisa, berat. iya. Iya, karena dia masuk kalau dalam pidana itu with locker ya. With locker. Ya, karena dia digerakkan dan orang yang digerakkan bisa diminta pertanggungjawaban pidana. Oke. Mungkin seperti itu. Oke. Kalau itu mungkin kita udah sangat komprehensif ya bahas tentang itu ya. Apalagi ini ada perkembangan terbaru bahwa memang FS ini ternyata ada dugaan melakukan percobaan suap ini. Iya. Wah, ini berarti LSPK ya. LPSK, LPSK ya kan, ya. dugaan percobaan melakukan suap. Itu Iya. kan diatur di pasal 5 ya di Undang-Undang Tipikor. Nah, ini mungkin kita masih perlu pendalaman lebih lanjut Iya. untuk kasus ini akan seperti apa ya. Tapi untuk Kita untuk bincang-bincang ini kayaknya udah cukup ya sampai di sini ya, Bang ya. Siap, Bang. Nanti kita bahas Kupas tuntas lagi. lagi, lebih lanjut lagi. Intinya kita mengikutilah perkembangan Oke. kasus ini gitu, Bang. Kita juga berharap kepada masyarakat nanti untuk terus mengawal kasus ini. Iya. Kita semoga Transparansi, akuntabel, betul. ya. Iya. Artinya secara terang bendera. betul. Ya. Tentunya jangan lupa ya untuk selalu meng-like, subscribe, komen, and share channel Fakultas Syariah Fakultas IAIN Syariah. Pontianak. Kemudian sebelum kita tutup, ini untuk mahasiswa calon-calon mahasiswa ya, anak-anak muda yang ada di Kalimantan Barat maupun di seluruh Kalimantan, seluruh Indonesia ya. Kalau kalian ingin seperti kami ini dalam diskusi-diskusi hukum yang seperti ini, jangan lupa untuk daftar menjadi mahasiswa di Fakultas Syariah IAIN Pontianak. Kita semua ya. Jadi ada dua prodi di sini, Bang ya, untuk diketahui. Hukum keluarga, ada hukum ekonomi syariah. Betul. Kami berharap teman-teman bisa bergabung bersama kami dalam
acara-acara dan diskusi-diskusi bersama ini. Terima kasih kepada Bang Anca, kepada Bang Rahmat Nafsukan Muda. Nanti kita ketemu lagi Sobat Legal. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.